Bayangkan ada tempat di mana laut sebening kristal menyimpan kehidupan yang tak ditemukan di tempat lain. Di mana manusia dan alam pernah hidup dalam harmoni. Tempat itu bernama Raja Ampat, surga terakhir yang tersisa di bumi. Tapi di balik kemegahan ini, ada cerita yang tak banyak diketahui. Cerita tentang kerakusan, perampasan, dan eksploitasi yang diam-diam merusak keindahan yang kita puja-puja dari kejauhan. Ini bukan sekadar cerita tentang lingkungan. Ini tentang rumah yang dirampas, kebudayaan yang dikikis, dan alam yang menjerit tanpa suara. Raja Ampat sedang dilukai, dan kita semua perlu tahu siapa pelakunya. Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah permata biru di timur Indonesia. Di bawah lautnya, terdapat lebih dari 1.500 spesies ikan, 700 spesies moluska, dan 75% jenis terumbu karang dunia. Tak ada tempat lain di bumi yang sekaya ini. Setiap inci perairannya adalah keajaiban biologis. Tempat ini dijuluki sebagai Amazon of the Sea, hutan hujan tropis versi laut. Bagi masyarakat adat, laut bukan hanya sumber hidup, tapi bagian dari identitas. Mereka tidak melihat laut sebagai komoditas, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga. Namun, kekayaan sebesar ini selalu menarik perhatian mereka yang hanya melihat angka rupiah. Dan disitulah semua masalah dimulai. Di daratan, ancamannya datang dari tambang dan proyek tambak. Pemerintah daerah mengeluarkan izin eksploitasi dengan mudah, mengorbankan tanah adat dan hutan yang menjadi pelindung ekosistem. Tanpa studi lingkungan yang memadai, tanpa suara dari warga lokal yang selama ini menjaga tempat ini dengan tubuh dan hati mereka. Banjir lumpur di pantai, bangkai karang putih, anak-anak bermain di air kotor. Surga ini mulai berubah wujud, dari hamparan harapan, menjadi korban rakusnya kepentingan ekonomi jangka pendek. Bukan hanya alam yang jadi korban, tapi juga manusia. Mereka yang tinggal di sini, yang mencintai laut ini sejak lahir, kini mulai tersingkir. Banyak nelayan tak lagi bisa melaut sejauh dulu, ikan makin sulit ditemukan, laut tak lagi ramah. Tapi bukan karena alam sedang marah, melainkan karena eksploitasi yang tak mengenal batas. Pariwisata berkembang, tapi untuk siapa? Hotel dibangun, kapal mewah berdatangan, tapi masyarakat lokal hanya jadi penonton di tanah sendiri. Mereka tak diajak bicara saat izin tambang dikeluarkan. Mereka tak diajak duduk saat pulau-pulau mereka dijual dengan harga murah. Tanah leluhur berubah jadi milik asing, dan anak-anak mereka tumbuh tanpa tahu bahwa dulu tempat bermain mereka adalah wilayah adat. Apa artinya kemajuan jika ia dibangun di atas penderitaan mereka yang menjaga tanah ini selama ratusan tahun? Saat satu kapal pesiar menabrak dan menghancurkan ratusan meter terumbu karang, publik nyaris tak tahu. Sampai akhirnya video amatirnya tersebar, dan satu tagar mengguncang jagat maya. Dalam waktu singkat, tagar ini viral, ratusan ribu unggahan. Ribuan komentar penuh kemarahan dan kekecewaan. Karena surga terakhir kita sedang dilukai, dan kita baru tahu setelah viral. Netizen marah bukan tanpa alasan. Karena kerusakan demi kerusakan seperti ini, berulang dan terus terjadi. Dan seperti biasa, negara kita baru gerak kalau sudah ramai. No viral, no justice. Kita tidak seharusnya bergantung pada media sosial untuk melindungi warisan bangsa. Tapi hari ini, suara warganetlah yang justru menjaga Raja Ampat lebih keras dari bagian pejabat. Pertanyaannya sekarang, apakah tagar ini hanya tren sesaat? Atau bisa jadi awal perlawanan panjang untuk menyelamatkan rumah kita bersama?
Dunia sedang berubah. Mobil listrik dianggap sebagai simbol masa depan. Ramah lingkungan, bebas emisi, menyelamatkan planet, katanya. Tapi tak banyak yang bertanya, dari mana datangnya baterai itu? Dan siapa yang menanggung biayanya? Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kerusakan alam. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Dan Raja Ampat Papua serta daerah timur lainnya perlahan-lahan diincar sebagai tambang terbuka. Ironis, bukan? Atas nama lingkungan, kita justru merusak lingkungan. Hutan adat digusur, sungai tercemar, laut yang dulu ini berubah merah. Untuk apa? Untuk menjual bahan baku ke Cina. Untuk jadi penonton lagi ketika negara lain menikmati kemajuan dari tanah yang kita rusak sendiri. Sepadankah? Sepadankah keuntungan ekonomi jangka pendek ini? Dengan hilangnya laut yang dulu jadi sumber hidup ribuan orang, dengan hancurnya ekosistem yang tak akan bisa tumbuh kembali dalam 1 atau 2 generasi? Atau jangan-jangan kita hanya sedang menyembah teknologi baru dengan mengorbankan masa depan yang seharusnya kita jaga? Pertanyaan paling penting dan paling sering dibiarkan mengambang. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pemerintah daerah yang memberi izin demi investasi? Apakah pejabat pusat yang menandatangani proyek tanpa mendengar suara rakyat? Atau korporasi tambang besar yang hanya datang untuk mengeruk lalu pergi? Bagaimana dengan kita, masyarakat, netizen, pemuda? Apakah kita cukup hanya marah di media sosial, lalu diam saat perhatian berpindah ke isu berikutnya? Semua pihak punya andil, tapi yang paling mengerikan adalah ketika tak ada yang merasa bersalah. Raja Ampat bukan milik satu suku, bukan milik satu generasi. Ia warisan bangsa. Dan jika semua saling tunjuk, maka yang paling dirugikan mereka yang belum lahir, anak cucu kita nanti.